Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Kopinya enak. Kurang nendang sedikit. Ini kopinya kopi luwak. Luwak wild, luwak dari saya nggak tahu nih ya. Dari mana, dari Ulung Wai itu ya ininya, kopinya sedap kopinya. Ini kopi susunya juga beda lagi. Susunya pakai Cimory bukan pakai Greenfields. Jadi rasanya agak sedikit light. Jadi ini kayak coffee latte ya, bukan cappuccino. Anyway, mau bahas sedikit tentang penulisan karya ilmiah. Jadi 1, 2, 3, mungkin 3 hari ya saya ngilang ya. Iya ya, jadi saya ngilang itu mulai dari pokoknya saya ngilang ya berapa hari ini. Sebenarnya bukan ngilang karena ngilang gitu, sebetulnya saya ke luar kota. Jadi saya harus keluar kota untuk menjadi reviewer dari sebuah proses program kenaikan pangkat. Nah, yang saya lihat ini sama ya dengan karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa ya, sama jadi ini corporate, organisasi maupun kampus sama ya. Kalau kita menulis sebuah karya ilmiah itu formatnya sama. Ada sedikit perbedaan sih, kalau biasanya di kampus itu lebih akademik, kalau di corporate atau organisasi di luar kampus itu lebih praktikal ya. Jadi lebih ke arah applicability-nya. Jadi karena diaplikasikannya lebih tidak ngawang-ngawang. Kalau di kampus itu boleh kita agak sedikit tidak menapakkan kaki di dunia nyata gitu ya. Di lebih ke arah teoretikal boleh kalau kampus. Justru itu malah yang dicari kalau di kampus. Kalau di corporate ya misalnya itu ya practicality-nya. Tetapi kaidah-kaidah science-nya itu harus tetap dipertahankan. Nah, ini saya mau bahas tentang penulisan kesimpulan. Nah, ini banyak sekali yang menulis kesimpulan itu salah. Jadi kalau kita menulis karya ilmiah apapun ada kesimpulan. Kesimpulan itu apa sih? Kesimpulan adalah sesuatu yang bisa kita tarik ya, yang bisa kita maknai setelah kita melakukan penelitian, kajian, ataupun apapun yang kita kerjaan, baik itu mau skripsi, tugas akhir dan seterusnya ya, sampai disertasi sampai pekerjaan juga sama. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah sesuatu yang tanpa kita melakukan apa yang kita kerjakan itu tidak bisa kita ketahui. Jadi setelah melakukan gini ternyata, nah kalau kita bisa katakan ternyata itu kesimpulan. Kalau kita tidak bisa ternyata berarti kita tidak bisa menarik kesimpulan. Ada banyak yang sering terjadi adalah kesimpulan yang bukan kesimpulan. Misalnya ada some kind of mungkin kadang-kadang seperti pendahuluan di dalam kesimpulannya. Misal sebagaimana kita ketahui, itu bukan kesimpulan. Atau kesimpulan yang sebetulnya dilakukan orang lain tidak dilakukan oleh kita. Misalnya dengan menggunakan komputer yang lebih cepat, hasil yang kami peroleh menjadi lebih cepat, menjadi itu mah sudah pastilah ya, itu bukan sebuah kesimpulan. Ya, misalnya apalagi yang generik ya, yang bukan kesimpulan, yang bukan ternyata ya. Jadi prinsipnya sederhana ternyata. Itu yang pertama ya, kesimpulan. Yang kedua, kesimpulan itu biasanya dikaitkan dengan bagian awal. Bagian awal itu adalah masalah. Jadi sebetulnya masalah yang ingin dipecahkan atau ingin dikaji atau ingin dibahas itu apa? What problem or problems are you trying to solve? Jadi masalah-masalah apa yang ingin dipecahkan? Dalam sebuah kajian atau penelitian biasanya tidak banyak masalah yang ingin diteliti, itu hanya 1 atau maksimum 3 ya. Tentu saja penelitiannya bisa luar biasa involve ya, jadi luar biasa beratnya. Kayak penelitian S3 itu bisa 5 tahun, 7 tahun, 11 tahun, memang susah gitu. Menjawab pertanyaan apa? Ini mungkin 2 pertanyaan ya, yang memang menjawabnya itu susah. Karena kita tidak bisa menyimpulkan. Nah itu yang tadi. Wah ini hasilnya bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Ya itu mah bisa dari semua ini tidak bisa kita buktikan. Padahal kita pengen membuktikan sebenarnya jawabannya harusnya B gitu. Nggak bisa kita buktikan. Jadi itu ya. Jadi ya tadi. Jadi ada
pemetaan satu ke satu ya, one to one mapping dari masalah dan kesimpulan. Jadi kalau masalahnya dua, kesimpulannya dua yang utama. Yang lainnya mungkin tambahan ya, tapi yang utama dua. Pertanyaannya ini, jawabannya ini. Bagaimana ini? Jawabannya begini gitu ya. Apakah ini tidak gitu ya. Ini ya. Jadi jelas. Jadi kalau saya meriksa, saya cek dulu kesimpulan, saya ke depan cek gitu ya. Nah, itu yang harus disadari bahwa kesimpulan itu harus menyimpulkan apa. Kalau dalam presentasi kadang saya nggak bisa memberikan kesimpulan nih karena mungkin terlalu awal atau apa ya itu, atau memang nggak selesai karena misalnya saya diminta untuk memberikan presentasi, ini bukan penelitian gitu ya. Nah, biasanya saya bukan kesimpulan, saya kasih judulnya tuh penutup karena saya bukan tidak bisa menyimpulkan, saya tutup aja penutup ya. Atau kalau bahasa Inggris mungkin concluding remarks. Jadi ya apa, komentar-komentar, tapi remarks bukan conclusion ya, concluding remarks, komentar penutup gitu ya. Jadi sebenarnya masih komentar, jadi bukan beneran ini ya conclusionnya atau kesimpulannya begitu. Jadi yang utamanya dua itu ya, yang nanti coba kalau Anda menulis karya ilmiah, perhatikan kesimpulan itu dua ya. Satu adalah yang bisa dilakukan, yang bisa diperoleh disimpulkan nggak boleh ya, rekursif ya, yang bisa kita peroleh atau bisa kita cermati dari hasil penelitian ya, yang maka itu adalah kesimpulan. Yang kedua, kesimpulan itu menjawab pertanyaan. Jadi kalau itu tidak ada hubungannya ya, ini ya dengan pertanyaan ya, penelitian ya harus ditulis ulang. Atau bisa juga ya, kalau Anda melakukan penelitian, Anda menyimpulkan ternyata tadinya Anda pertanyaan penelitiannya 3, kesimpulannya cuma bisa 2 ya. Yang pertanyaan penelitian Anda hapus saja tuh ya, yang di awal tuh ya. Atau malah kebalikannya, dalam penelitian ini Anda ternyata menemukan 3, padahal awalnya Anda ingin menjawab 2 pertanyaan, nemu pertanyaan 1 lagi dalam perjalanannya. Itu tulis lagi di pertanyaan penelitian di depan ya. Problems to be solved, sama ya di dalam industri juga demikian. Gitu ya, ini kopinya enak banget nih. Lebih light, lebih ada rasa manisnya padahal nggak ada gulanya. Gitu ya. Semoga karya-karya tulis Anda, baik karya yang di kampus, di perusahaan, di industri, di organisasi, menjadi jauh lebih baik dengan memahami bagaimana kita menarik atau menuliskan kesimpulan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.